Sebelum kita lanjutkan pelajaran pada hari ini, baiklah kita membaca doa dulu ya. Untuk kelas pimpin doanya. Pelajaran SKI yaitu pada minggu yang lalu tentang aktivitas pertanian pada masyarakat Mekah. Di Jazirah Arab terdapat gurun pasir. Tentunya kalian tahu gurun pasir itu cuacanya bagaimana? Panas. Tentunya tidak cocok untuk apa? Menanam tanaman. Tapi ada juga di daerah Jazirah Arab yang terdapat lembah-lembah. Yang dimana tempat yang lembah-lembah itu terdapat sumber mata air sehingga tanahnya subur, yaitu terdapat seperti di Taif dan Yaman. Sedangkan penghasilan pertanian pada masyarakat Mekah itu yaitu seperti kurma, kopi, dan apa lagi? Sayuran. Tapi ada satu tanaman yang terkenal yaitu buah kurma. Tentunya kalian tahu kan manfaat buah kurma. Siapa yang tahu? Manfaatnya satu, buahnya untuk apa? Sebagai makanan masyarakat Arab. Bijinya sebagai makanan cadangan bagi binatang unta. Intisarinya untuk bahan campuran susu. Sekarang ibu mau menampakkan gambar ini. Tahukah kamu gambar apa ini? Aktivitas apa yang dilakukan? Yaitu yang untuk pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang aktivitas perdagangan pada masyarakat Mekah. Tapi sebelum kita pelajari, kalian harus tahu juga tujuan pembelajaran, yaitu yang mana nanti peserta didik dapat menjelaskan tentang aktivitas perdagangan pada masyarakat Mekah. Dan yang kedua, nanti kalian bisa menjelaskan lagi, yaitu tentang perjalanan perdagangan pada masyarakat Mekah. Dan juga bisa kalian juga nanti dapat menyebutkan 5 barang perdagangan pada masyarakat Mekah. Dan selanjutnya juga dapat menjelaskan peranan suku Quraisy dalam perdagangannya di Mekah. Dan juga dapat kalian nanti menyebutkan yaitu nama surah dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kisah perniagaan bangsa Arab. Ya. Baiklah anak-anak ya. Coba kalian lihat di tayangan lembar poin ini. Hari ini kita akan belajar tentang aktivitas perdagangan masyarakat Mekah. Minggu kemarin tentang aktivitas pertanian masyarakat Mekah. Di sini aktivitas perdagangan masyarakat Mekah yaitu suku-suku Arab yang berasal dari perkotaan seperti Mekah dan Madinah. Mereka bekerja sebagai pedagang. Nah, pada zaman jahiliyah mereka sudah maju. Bahkan mereka berdagangnya sampai ke luar negeri. Negeri tujuan mereka yaitu seperti Syam, Yaman, dan Persia. Perhatikan ya, selanjutnya. Perjalanan perdagangan pada masyarakat Mekah yaitu perjalanan dagangnya dilakukan dengan berjalan kaki, naik unta atau naik kuda. Biasanya mereka berangkat secara berkelompok guna untuk menghindari dari perampok. Rombongan
mereka untuk berpergian. Ada lagi yang bertanya? Ya, apa nak? Apa itu kemenyan? Siapa yang bisa menjawab? Ya, kemenyan itu apa nak? Oh iya, tadi kan kamu bilang kemenyan itu adalah sebagai pupuk yang terbuat dari kayu tapi wangi, yaitu yang digunakan untuk pemujaan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, baiklah. Di sini ibu akan memberikan penugasan yang sebelumnya sudah ibu bagi kelompok ya, jadi 4 kelompok. Nah, di sini ibu akan menugaskan kepada kalian untuk kerja kelompoknya, ya, yang dikerjakan setiap kelompok nanti dikerjakan, dibaca dulu petunjuknya. Coba lihat dulu nak. Lihat dulu nak petunjuknya. Lihat dulu sama-sama ya. Nah, lihat dulu petunjuknya. Lihat dulu apa petunjuknya. Ada petunjuknya di situ. Oh, dibuka. Di sini ya, coba perhatikan masing-masing kelompok. Dilihat dulu. Di sini petunjuknya kalian buat dulu kelompoknya, isi yang di atas. Kelompok, nama anggota, dari mana? Bukunya mana yang lain? Nama anggota, ditulis. Kelompok berapa ditulis ya? Lihat. Nah, kelompok ada yang sudah siap. Nah, silakanlah masuk ke depan. Yang lainnya didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ini menjelaskan kategori. 1. Jelaskan aktivitas perdagangan pada masyarakat Makkah. Suku-suku yang tinggal di perkotaan berasal dari Makkah dan Madinah. Mereka mayoritas bekerja sebagai pedagang. Pada zaman jahiliyah sudah terkenal sampai ke luar negeri. Negara tujuannya yaitu Syam, Yaman, dan Persia. 2. Jelaskan perjalanan perdagangan pada masyarakat Mekah. Perjalanan perdagangannya dilakukan dengan berjalan kaki, naik unta, dan naik kuda. Mereka berangkat secara berkelompok menjadi kelompok. Kelompokan yang berkelompok itu disebut Taifah. Pusat perdagangan di Mekah yaitu pasar Tukas. 3. Sebutkan 5 barang perdagangan pada masyarakat Mekah. 1. Kenayan. 2. Kain sutra. 3. Barang logam. 4. Kulit dan minyak wangi. 5. Tekan. Jelaskan peranan suku Quraisy dalam perdagangan di Mekah. Suku Quraisy adalah makan yang memegang peranan penting dalam pendidikan di daerah Jazirah Arab. Mereka berada dari orang Yaman yang pindah ke Mekah. Maka memiliki Ka'bah, tempat untuk berziarah dan melaksanakan haji setahun sekali. 5. Sebutkan nama Tuhan yang terdapat pada Al-Quran yang menggunakan kisah kehidupan bangsa Arab, yaitu surah Al-Quran ayat 14. Baik anak, kawan kamu dari dari kelompok 2 sudah mempresentasikan yaitu tentang aktivitas perdagangan pada masyarakat Mekah. Ada yang mau menanggapi? Yang mau bertanya? Ya, tunjuk tangan. Ya, apa? Bukan tanya sama kawannya yang mau presentasikan. Ya. Aha. Iya, kalau kamu sudah menanyakan bagaimana masyarakat Mekah itu dalam melakukan perjalanannya dengan berjalan kaki, naik unta atau kuda. Siapa yang mau menanggapi? Ya, kan? Masyarakat Mekah Ya.
Iya, kemenyan itu adalah yang dipakai untuk pemujaan. Silakan ya, terima kasih. Nah, silakan duduk. Masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Di sini Ibu akan menguatkan kembali tentang materi pada hari ini. Tadi ada yang menanyakan, Bu, kenapa kok pada masyarakat Mekah itu mereka dalam perjalanan bepergiannya dengan berjalan kaki, ada yang pakai unta, ada yang naik kuda. Karena pada masa itu terkenal dengan masa jahiliyah pra-Islam. Sebelumnya ada Islam itu, mereka hanya menggunakan fasilitas yang ada. Contohnya yaitu dengan hasil ternaknya, seperti kuda dan unta mereka gunakan sebagai kendaraan untuk berpergian atau berdagang. Dan tadi juga kawannya ada yang tanya, Bu, apa itu kemenyan? Kemenyan adalah salah satu, yaitu seperti pupuk yang terbuat dari pohon yang dimana dibuat seperti kristal, yang dimana fungsinya kemenyan itu karena pada masa zaman jahiliyah banyak kali penyimpangan dari ajaran Islam. Salah satunya apa? Menyembah berhala. Kedua yaitu menyembah roh-roh orang yang telah meninggal. Itulah kemenyan yang digunakan untuk pemujaan. Ya. Nah, kesimpulan, yang mana kesimpulan pada hari ini kita bersama-sama menyimpulkan ya, Nak. Ya, aktivitas perdagangan pada masyarakat Arab itu terdapat di mana? Yaitu suku-suku yang berasal dari perkotaan, yaitu dari mana? Mekah dan Madinah. Yang mana Mekah dan Madinah itu sudah terkenal ya, sehingga kedua daerah itu sebagai bermata pencarian, sebagai pedagang, dan bahkan pada zaman jahiliyah itu sudah terkenal sampai keluar negeri. Negara yang dikunjungi apa? Seperti Syam, Yaman, dan Persia. Selanjutnya, perjalanan perdagangannya dilakukan dengan apa? Jalan kaki dan naik unta dan naik kuda. Bahkan dalam perjalanannya mereka berkelompok. Kenapa kelompok? Itu untuk menghindari dari apa? Perampok. Nah, rombongan pedagang itu disebut kafilah. Pusat perdagangan di Mekah terkenal dengan pasar apa? Pasar apa ya? Pasar Ukas. Nah, sedangkan lima barang perdagangan yang ada di Mekah apa saja nak? Satu kemenyan. Tadi yang dikatakannya. Kedua apa? Kain sutra. Ketiga barang logam. Empat kulit. Kelima apa? Minyak wangi. Sedangkan peranan suku Quraisy dalam perdagangan di Mekah, suku Quraisy adalah penduduk mana? Penduduk Makkah, yang dimana suku Quraisy itu sebagai sebagai apa? Yaitu peranan dalam perdagangan. Suku Quraisy belajar dari orang yang Yaman yang pindah ke Mekah. Sedangkan Mekah terkenal adanya apa? Ada apa? Ka'bah yang dijadikan tempat berziarah dan melaksanakan haji setahun sekali. Dan selanjutnya nama surah yang ada di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kisah perniagaan bangsa Arab, yaitu surah apa? Surah apa tadi? Al-Quraisy ayat 1 sampai dengan 4, yang mana pada musim dingin itu yaitu terdapat di Yaman, sedangkan musim panas